Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan saya, yang mana saya menganalisis laporan keuangan dari PT Era Jaya Swasembada atau Erafon. Untuk laporan keuangan yang saya analisis adalah periode tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Sebelum, saya menganalisis laporan keuangannya, terlebih dahulu saya mengidentifikasi perusahaan tersebut. Nama di bursa efeknya adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk, kemudian sektor usahanya adalah di sektor retail elektronik atau yang lebih sering kita jumpai dengan Erafon, yang mana dia bekerja dalam bidang distribusi, retail, layanan jual, pembiayaan, dan sekarang sudah melakukan diversifikasi ke eee, elektronik, lifestyle, dan beauty and wellness, serta F&B. Kemudian yang saya lakukan analisis adalah laporan keuangan yang sudah diaudit tentunya, yang saya peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian kode emiten dari PT Era Jaya sendiri adalah ERAA. Jadi kalau mau beli sahamnya cari ERAA, gitu. Langsung saja ke analisis yang pertama, analisis rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk membiayai hutang-hutangnya, melakukan pelunasan terhadap hutangnya. Yang pertama ada current ratio. Current ratio adalah aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancar. Jadi aset lancar yang dimiliki semua aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan liabilitas lancar. Untuk tahun 2024 diperoleh current ratio itu sebesar 1,22. Artinya aset masih berada di atas liabilitas lancar. Kemudian untuk tahun 2023 untuk current ratio sendiri ada di angka 1,26. Kemudian analisis yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio di sini adalah sama seperti current ratio, hanya saja dia tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aset yang perlu waktu untuk istilahnya menguangkannya gitu. Jadi quick ratio tahun 2024 sebesar 0,57 dan quick ratio di tahun 2023 sebesar 0,48. Nah, sekarang kita bandingkan untuk rasio likuiditasnya. 2024 current ratio 1,22, 2023 current ratio 1,26. Terjadi penurunan sebesar 0,04. Untuk quick ratio 2024 nilainya 0,57 dan 2023 nilainya 0,48. Nah, interpretasi singkatnya adalah current ratio sedikit menurun 0,04 tapi masih aman ya, karena current ratio masih lebih dari satu, artinya aset-aset lancar yang dimiliki, jika sewaktu-waktu sangat diperlukan bisa untuk melunasi hutang atau kewajiban lancarnya. Dan quick ratio meningkat menunjukkan likuiditas itu menjadi lebih sehat tanpa bergantung pada nilai persediaan. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis solvabilitas. Di sini ada beberapa analisis yang saya pakai yaitu DAR dan DER, kurang DOR tapi tidak ada. DAR atau Debt to Asset Ratio adalah membandingkan hutang terhadap total aset. Jadi sejauh mana aset itu dibiayai dari hutang, begitu untuk mengetahui. Kita ke 2024 dulu, bisa dilihat di sebelah kiri, Debt to Asset Ratio tahun 2024
diperoleh angka 0,58. Kemudian di tahun 2023 di sebelah kanan bawah, debt to asset ratio-nya adalah 0,6. Jadi terjadi penurunan 0,02 poin. Kemudian debt to equity ratio. Debt to equity ratio membandingkan hutang dengan kepemilikan atau modal. Yang mana diperoleh untuk tahun 2024 adalah 1,4, jadi masih lebih besar hutangnya memang. Untuk tahun 2023 sebelumnya diperoleh angka 1,51. Wah, lebih besar lagi ternyata. Kita lihat penjelasannya. Nah, kemudian rasio solvabilitas. Debt to asset ratio untuk tahun 2024 dan 2023 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin. Kemudian debt to equity ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,11 poin. Kesimpulannya adalah struktur pendanaan membaik. Ketergantungan pada utang menurun sehingga risiko finansial berkurang. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, ini rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, menghasilkan keuntungan. Di sini saya pakai tiga analisis rasio. Yang pertama NPM atau net profit margin, yang kedua return on asset, yang ketiga return on equity. Dari yang pertama dulu, net profit margin tahun 2024, caranya adalah dengan menghitung laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Diperoleh angka sebesar 1,71%. Saya tidak tahu standarnya berapa, tapi menurut saya untuk margin 1,71% itu sudah cukup bagus ya. Karena ini net, jadi laba bersih gitu. Jadi laba bersih Erafon di tahun 2024 marginnya sebesar 1,71%. Yang mana tahun 2023 lebih kecil sebesar 1,42%. Ada peningkatan. Kemudian yang kedua adalah return on asset. Membandingkan laba bersih dan total aset untuk mengetahui seberapa besar efektivitas perusahaan menggunakan aset-asetnya untuk memperoleh laba bersih. Nah, di tahun 2024 angkanya ternyata adalah 5,14%. Sementara kita lihat di tahun 2023, 4,19%. Kenaikannya hampir 1%. Ini sudah cukup bagus ya, menunjukkan perusahaan semakin efektif dan efisien dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba bersihnya. Kemudian yang ketiga adalah return on equity. Nah, kali ini laba bersih dibandingkan dengan total equity atau total ekuitas. Diperoleh 2024 sebesar 12,36%. Sementara di tahun 2023 adalah 10,54%. Lagi-lagi mengalami kenaikan di atas 1%. Secara umum, bahkan semua poin-poin yang saya gunakan untuk menganalisis rasio profitabilitas ini meningkat, 100% meningkat dari 3 instrumen yang saya gunakan, semuanya meningkat, menandakan bahwa efisiensi perusahaan lebih baik dalam menghasilkan laba, baik itu dibandingkan dengan penjualan, dibandingkan aset, ataupun dibandingkan dengan ekuitas. Cukup baik Erafon kinerjanya dari tahun ke tahun. Kemudian yang keempat adalah kita akan menganalisis rasio aktivitas. Nah, di sini saya pakai 2 instrumen, yaitu total asset turnover dan juga inventory turnover.
Total aset turnover adalah membandingkan penjualan dengan total aset. Jadi semua penjualan dibandingkan dengan total aset. Kalau tadi profitabilitas hanya membandingkan laba bersih, kalau ini semua penjualan. Nah, untuk tahun 2024, total aset turnover-nya adalah 3, yang berarti adalah untuk satu satu satuan aset itu menghasilkan 3 penjualan, 3 penjualan. Kemudian untuk 2024 lagi inventory turnover-nya oke, sebelum inventory turnover kita ke total aset turnover dulu untuk tahun 2023, diperoleh angka lebih kecil sedikit 2,94. Jadi ada kenaikan dari 2023 ke 2024 sebesar 0,06. Kemudian untuk inventory turnover atau ITO, saya nggak tahu singkatannya apa sebenarnya. Itu adalah membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Jadi inventory turnover ini untuk mengukur berapa kali perusahaan melakukan satu siklus penjualan dalam 1 tahun. Nah, inventory turnover tahun 2024 diperoleh angka 7,35. 7,35. Dan 2023 diperoleh angka 7,33. Hampir sama, perbedaannya hanya 0,02. Ada kenaikan sedikit sekali. Nah, kita lihat di sini perbandingannya 2024 dan 2023, dua-duanya mengalami kenaikan. Walaupun masih kecil ya, peningkatan kecil ini menunjukkan penggunaan aset dan persediaan yang lebih efisien. Peningkatan walaupun sifatnya kecil tetap harus diapresiasi, tapi masih ada banyak sekali ruang untuk melakukan perbaikan. Oke, kita lihat seluruh penghitungan tadi dalam satu tabel ini. Kalau kita sekilas lihat, semua perubahan itu hampir bagus. Artinya kinerja perusahaan itu semuanya bagus dari semua analisis yang sudah dilakukan. Hanya saja di current ratio itu mengalami penurunan sebesar 0,03%. Ini yang bisa menjadi titik apa namanya, concern dari perusahaan, kenapa terjadi penurunan current ratio sebesar 0,03%. Untuk quick ratio bagus, ada peningkatan, rasio solvabilitas menurun berarti dia ada peningkatan dalam pengelolaan, tidak terlalu bergantung kepada hutang, kemudian profitabilitas semuanya naik, kemudian analisis rasio aktivitas ada kenaikan walaupun sifatnya kecil. Overall, sudah bagus antara tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, lebih ringkas lagi profitabilitas membaik, solvabilitas menurun tadi, artinya ketergantungan pada hutangnya, menurun. Jadi tidak malah menggantungkan kepada hutang gitu, ada perbaikan di situ. Namun likuiditas jangka pendek nih yang perlu diperhatikan, karena terjadi penurunan sebesar 0,03. Meskipun quick ratio-nya membaik, jadi masih ada yang perlu dibenahi lagi. Nah, secara kesimpulan, kekuatan atau nilai positif yang dimiliki oleh Era Jaya Swasembada ini, adanya peningkatan di net profit margin, return on asset, return on equity, struktur modal membaik, dan efisiensi aset dan persediaan meningkat. Tapi kelemahan yang dimiliki dari
analisis yang saya lakukan adalah karena rasio menurun sedikit 0,04 atau 0,2 tadi ya. Pokoknya menurun sedikit dan quick ratio masih di bawah atau kurang dari 1. Jadi masih perlu penguatan pada aset-aset lancarnya seperti kas dan aset lancar lainnya di luar persediaan. Kesimpulan dan rekomendasi kesimpulannya adalah kondisi keuangan sehat dan berkembang, profitabilitas naik, resiko hutang turun, dan efisiensi meningkat. Rekomendasi saya, ini lagi-lagi rekomendasi, perkuat likuiditas jangka pendek, kelola kas aset lancar agar pertumbuhan seimbang dan berkelanjutan. Demikian presentasi analisis laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada oleh saya, Heri Setiawan, dengan nomor induk mahasiswa 2502010200841. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.